Yo, hai guys, balik lagi dengan gue Henry and welcome to Hytonic.id. Berhubung tim Hytonic kedatangan editor baru, jadi gue memutuskan untuk membeli sebuah laptop gaming yang bukan hanya untuk memuaskan para gamer saja nih guys, tapi juga dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan produktivitas seperti editing. Laptop gaming ini memiliki performa yang cukup tinggi, jadi aman banget buat dipakai editing maupun render video. Nah, ini dia guys, laptop Asus TUF Desk F15 FX517ZE. Yang udah penasaran sama produknya seperti apa? Langsung aja kita masuk intro. Oh ya guys, seperti biasa, sebelum kita mulai, gue mau ingetin ke kalian semua untuk subscribe channel Hytonic.id. Karena banyak nih dari kalian yang nonton konten kita, masih banyak yang belum subscribe. So, langsung subscribe ya guys, biar kita makin semangat untuk bikin konten yang lebih seru lagi. Oke, kita bahas mulai dari desainnya. Untuk desain dari laptop Asus TUF F15 ini memiliki desain yang minimalis dengan warna moonlight, simple banget. Dan jika kita lihat sekilas, seperti ini tidak terlihat seperti laptop gaming. Tapi kalau dibuka, tampilan dalamnya yang seperti ini baru deh kelihatan seperti sebuah laptop gaming nih guys. Oke guys, di bagian covernya seperti biasa hanya ada logo Asus TUF di pojok atas. Selebihnya polos, tidak ada corak-corak gaming seperti laptop gaming pada umumnya. Menurut gua ini bikin lebih terkesan, terlihat lebih elegan sih. Atau bisa juga dengan tampilan desain seperti ini bisa dipakai buat di bawah ngantor. Kalau kita perhatikan, Asus TUF F15 dari logonya ini tahun ke tahun semakin kecil dan semakin minim. Tapi secara tampilan menurut gua sekali lagi desainnya terlihat untuk ditujukan lebih simpel dan elegan. Material cover dari laptop ini terbuat dari aluminium. Meski begitu, laptop ini tentu aja punya ketahanan yang cukup solid dan untuk finishingnya dengan tampilan matte, jadi seakan laptop ini semakin terlihat premium nih guys. Kalau kalian lihat, tepat di bagian bawah layarnya juga ada 4 indikator LED yang bentuknya seperti huruf X ini. Secara sekilas, tampilan dalam laptop ini tidak ada bedanya dengan Asus TUF F15 yang tahun 2022. Next, kita bahas ke bagian dimensi laptopnya ini, yang memiliki dimensi panjang di 35,4 cm, lebarnya di 25,1 cm, dan ketebalan di 2,4 cm, dan beratnya ada di 1,95 kg. Dengan dimensi dan bobot tersebut, Asus mengklaim laptop ini 4,5% lebih ringkas dibanding laptop Asus TUF F15 keluaran 2021 kemarin. Ya, kalau kita lihat Asus TUF F15 yang sebelumnya kita review seri FX506 ini, bobotnya memang lebih berat. Ada di angka sekitar 2 kg lebih. Terlihat memang perbedaannya di bobotnya lumayan signifikan ya guys. Sekarang kita bahas ke bagian keyboardnya. Keyboard dari Asus TUF Desk F15 ini memiliki layout full size lengkap dengan numpad di sebelah kanannya dan dengan tombol power yang terpisah. Saat gue ngetik menggunakan laptop ini, gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali nih guys. Feel-nya enak, lembut dibanding dengan seri F15 yang terdahulu. Lumayan nyaman juga untuk penggunaan harian. Terus keyboardnya ini juga memiliki lampu backlight berwarna putih. Di bagian atasnya juga ada 4 hotkeys yang sengaja diletakkan secara terpisah, seperti tombol volume, mikrofon, dan armory crate. Untuk bagian touchpad-nya juga gue ngerasa cukup halus dan responsif ketika digunakan. Dan secara ukuran dari touchpad yang memiliki ukuran 27% lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Jadi ya, kita akan lebih leluasa ketika menggunakan touchpad-nya ini guys. Lanjut kita bahas mengenai port dan konektivitasnya nih guys. Untuk kelengkapan port yang ada di sebelah kanan terdapat Kensington Lock, biar laptop kalian aman kalau misalkan digunakan untuk di luar kantor, seperti di kafe-kafe atau public space. Oke, setelah Kensington Lock, di sebelahnya ada USB 3.2 Type A nya nih guys. Lanjut, untuk di bagian sebelah kirinya ada DC-in, LAN, HDMI, USB 3.0, Thunderbolt 4, DisplayPort, dan USB Type-C 3.2 generasi 2. Selanjutnya ada juga USB Type-A 3.2 generasi 1 dan audio out jack-nya. Lanjut ke konektivitas jaringannya nih guys. Laptop ini sudah didukung dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 yang dapat membuat konektivitas jaringan di laptop ini jadi makin maksimal dan lebih stabil pastinya. Kita bahas mengenai layarnya nih guys. Laptop ini berukuran 15,6 inci beresolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan panel IPS. Dilengkapi dengan color gamut 62,5% untuk sRGB.
47,34% untuk Adobe RGB, dan MUX Switch plus Optimus. Color gamutnya memang kurang memuaskan untuk kalian yang pekerjaannya memerlukan akurasi warna. Makanya gue saranin buat nambah monitor yang memiliki color gamut yang lebih besar lagi agar pekerjaan kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk tingkat kecerahannya ada di angka 300 nits, serta memiliki refresh rate di 144 Hz dengan respon time 3 millisecond. Selain refresh rate yang tinggi, layar laptop ini juga dapat mendukung adaptive scenes yang berguna untuk meminimalisir screen tearing dan stuttering. Kalau udah begini, pasti udah jos banget ya kalau dipakai untuk main game yang memang lebih asik dengan refresh rate yang tinggi kayak gini nih guys. Sekarang kita beralih ke webcamnya nih guys. Untuk laptop Asus TUF Desk F15 ini dibekali dengan webcam standar berukuran 0,9 megapiksel yang mendukung perekaman dengan resolusi SD 720 pixel nih guys. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya, menurut gua kualitas gambarnya ini standar lah ya. Masih terbilang cukup untuk bisa digunakan pada aplikasi Zoom atau Google Meet. Ya kembali lagi sih, Asus memang merancang laptop ini sebagai laptop gaming ya guys. Next kita bahas mengenai kualitas audionya nih guys. Laptop ini memiliki dua buah speaker dari Dolby Atmos di bagian bawah dan di sampingnya. Jadi kalau dipakai untuk penggunaan sehari-hari seperti ngegame atau mendengarkan musik, suara yang dihasilkan pasti udah oke banget. Langsung aja kita tes kualitas audionya. Lanjut kita bahas untuk bagian spesifikasi dari laptopnya ini guys. Laptop TUF Gaming F15 FX 517ZE ini dipadukan dari hardware Intel dan Nvidia versi terbaru hingga saat ini, yaitu Intel Core i7-12650H yang merupakan prosesor Alder Lake generasi ke-12 kelas menengah dengan 10 core dan 16 thread. Prosesor ini adalah CPU hybrid dengan 6 core hyper-threaded, kinerja tinggi, dan dilengkapi dengan 4 core efisiensi ekstra. Untuk GPU, laptop ini dilengkapi dengan chips grafis RTX 3050 Ti yang punya grafik boost clock hingga di angka 1485 MHz dengan TGP 60W tambah extra power 15W. Jadi total TGP-nya ada di 75W ya guys. Untuk bagian storage dari laptop ini juga mantep banget nih karena udah menggunakan SSD 1TB. Kayaknya lumayan jarang ya guys kalau misalkan laptop gaming dengan penyimpanan yang terbilang cukup besar dari pabrikannya langsung. Selain itu, Asus juga menyediakan opsi upgrade SSD M2 NVMe-nya jika kalian masih belum puas dengan kapasitas storage-nya ini. Untuk memorinya juga menggunakan RAM DDR5 4800 MHz berukuran 16 GB dual channel. Jadi dengan 16 GB dual channel udah cukup banget buat dipakai gaming atau multitasking. Tapi kalau masih kurang puas, tinggal upgrade lagi hingga 32 GB. Pokoknya jos banget. Fitur unggulan dari Asus TUF yang tidak dimiliki oleh laptop gaming yang lain adalah sertifikasi ketahanan berstandar militernya ini guys, yaitu MEL STD 810H-nya. Sertifikasi ketahanan tersebut membuktikan TUF Desk F15 telah lolos berbagai pengujian ekstrim seperti uji jatuh dan uji getaran, uji temperatur maupun uji kelembapan hingga uji radiasi sinar matahari. Meski sudah melalui uji ketahanan, untuk penggunaannya harus tetap hati-hati ya guys, karena harganya juga udah lumayan mahal. Sayang banget ya kalau udah beli mahal-mahal tapi nggak dijaga dan dirawat dengan baik. Oke, sekarang mari kita bahas untuk bagian benchmark dari laptop Asus TUF Desk F15 ini. Jadi tadi gue udah coba tes pakai aplikasi Cinebench dan hasilnya cukup memuaskan. Bahkan bisa dilihat juga laptop ini mempunyai performa kestabilan yang menurut gue udah jos banget. Tentunya untuk menopang performa yang kencang ini, Asus memberikan baterai berkapasitas 76 Wh. Dan setelah gue pakai buat penggunaan normal, laptop ini bisa bertahan hingga 8 jam. Ya, kalau digunakan untuk kebutuhan produktivitas, menurut gue sih udah cukup ya dengan waktu 8 jam ini. Oh iya, hampir ketinggalan juga untuk bagian ventilasi udara dari laptop TUF Gaming F15 FX517ZE ini. Bisa teman-teman lihat di bagian bawah laptopnya ini menyediakan airflow ventilasi yang cukup besar di bagian bawahnya. Dan juga ada tambahan seperti bump plastik yang tujuannya agar ada ruang tambahan untuk sirkulasi udara yang lebih baik juga nih guys. Oke guys, part yang paling ditunggu-tunggu nih. Dengan berbagai spesifikasi dan fitur yang udah gue jelasin tadi, laptop ini dibanderol di harga 20 jutaan aja guys.
Ya, menurut kalian harga segitu gimana? Kemahalan atau relatif cukup murah? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, kesimpulannya untuk bagian performanya ini, laptop TUF Gaming F15 generasi 2022 ini jauh lebih mumpuni daripada seri yang terdahulu di 2021. Asus juga memperbaharui di bagian CPU dan RAM-nya. Terus ada juga peningkatan daya di bagian GPU-nya. Gak lupa juga ada fitur MUX dan sistem pendinginnya yang tentu sangat optimal juga nih guys. Ya meskipun agak sedikit disayangkan aja untuk di bagian color gabutnya, tapi itu tidak akan jadi masalah karena bisa diatasi dengan monitor tambahan yang memang punya akurasi warna yang lebih bagus. Ya mungkin laptop ini juga bisa dibuat untuk rekomendasi buat kalian yang mau pakai laptop ini untuk berbagai keperluan ya guys, seperti menjalankan aplikasi berat, editing, meeting, atau mungkin main game. Overall menurut gua laptop TUF Gaming F15 FX517ZE ini udah oke banget. Oke guys, sekian video gua kali ini. Kira-kira barang elektronik apa lagi nih yang mau kita review? Langsung aja tulis di kolom komentar ya, gue tunggu. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan juga untuk loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari hielectronic.id. Kepoin juga untuk sosial media kita di Instagram dan TikTok di @hielectronic.id karena di sana juga banyak konten-konten seru dan menarik lainnya. So guys, thank you for watching. See you in the next video and ciao.